Sering mati itu kan kalau mungkin tidak mau dipasangi lampu yang belakang itu. Untuk gangguan seperti itu mistis, seperti orang tua, seperti anak kecil-kecil itu sering ganggu, seperti noni-noni Belanda itu ada Mbak, ini di depan sini ada. Ya mungkin kalau saya mungkin saya kalau sudah belum pensiun mungkin ya senang malahan sini. Sering diganggu sama noni Belanda yang cantik-cantik itu di sini. Kantor Kecamatan Gondang nampak berbeda dengan kantor-kantor kecamatan lainnya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kantor yang beralamat di Desa Gondang tersebut menempati bangunan tua sejak zaman penjajahan Belanda. Hal itu nampak jelas pada arsitektur bangunannya yang masih bergaya kolonial. Bangunan yang sudah berusia ratusan tahun itu memiliki ornamen yang masih asli seperti pintu dan jendela. Bangunan terbesar dalam kompleks perumahan Sinder ini masih kokoh berdiri dan hingga kini masih digunakan untuk melayani kebutuhan administrasi warga Gondang. Cerita mistis pun bermunculan dari bangunan tua ini. Pensiunan pegawai Kecamatan Gondang yakni Sarto yang dulu juga pernah bertempat tinggal di situ membenarkan hal tersebut. Salah satunya cerita ruang belakang gedung yang enggan diberikan lampu penerangan. Beberapa kali ruangan tersebut dipasang lampu baru, namun hanya menyala beberapa saat saja. Ya, untuk dulunya itu kantor kecamatan ini ya juga bangunan Belanda zaman dulunya itu kantornya itu di kecamatan, untuk kecamatan Gondang itu di sana, di pasar sana dulu. Di sana itu di sebelah perhutani, sebelah baratnya perhutani itu ada gedung untuk penggilingan padi bercampur dengan kantor kecamatan, lalu pindah ke kantor pembantu bupati. Nah, kantor pembantu bupati itu di sana. Lalu di sini itu cuma ada gedung-gedung seperti ini, gedung lama ini. Itu juga ada yang menempati, tapi bukan dari pihak pemerintah kecamatan, enggak. Dari orang zaman dulu, ya seperti angkatan darat seperti itu yang menempati, yang sudah lama di situ, ya untuk istilahnya untuk menempatkan pemerintahan kecamatan itu di sini, gitu, supaya dipindahkan di sini. Untuk istilahnya pembesar zaman Belanda. Iya, rumahnya orang Belanda tapi yang istilahnya pembesar. Nah, itu. Yeah, pembesarnya pabrik gula itu kan zaman Belanda kan bertempat di sini. Ya dikatakan namanya gedung besaran, ya seperti ini. Gedung besaran. Jadi yang menempati cuma pembesar saja. Yang untuk yang misalnya wakilnya, anggotanya itu di situ. Tuh yang kecil-kecil itu termasuk sana tadi itu. Ya itu yang dinamakan gedung pembesaran itu, yaitu gedung pembesar istilahnya itu. Ya, untuk pembesar saja.
Ya, keluarga itu, keluarga pabrik itu yang zaman Belanda itu yang ada pembesarnya di situ. Kalau menurut ceritanya untuk orang tua-tua itu, katanya dulu itu pabrik gula itu seharusnya di sebelah selatan rel kereta api itu, gitu loh. Lah, kenapa kok nggak di sebelah selatan rel kereta api, kok malah bangun di sebelah utara rel kereta api? Nah, itu kan nggak cocok sama zaman kerajaan, itu kan nggak cocok. Itu wong ini untuk pabriknya saja saya suruh bangun di sebelah selatan rel kereta api, kok di sebelah utara. Akhirnya nggak jadi, urung toh. Urung akhirnya bangun di Sragen itu di sebelah selatan rel kereta api itu sampai sekarang ini itu. Ya iya, masih di sini. Jadi yang sana itu juga ada pembesar-pembesar, juga ada yang di sini, ya juga ada yang menempati itu. Juga ada yang menempati. Ya ini digunakan untuk itu pembesar-pembesar itu, dan anak buah dan anggotanya seperti ini di sini. Itu. Ya untuk untuk ruangan seperti misalnya ruang tamu, terus ruang kamar-kamar itu kan ada kamar-kamarnya dulu, itu kamar-kamar. Nah itu. Asli, ini masih asli nih ya, bangunan asli. Yang baru itu yang itu sebelah barat ini baru semua ini. Yang ini, yang gedung ini dan depan itu dan sana tadi itu gedung lama semua ini, bangunan lama. Ya masih asli Mbak ya. Cuma dulu itu ada yang ada pintunya, ada yang tidak ada pintunya itu. Cuma apa itu istilahnya, cuma kusen-kusen itu saja dulu. Iya. Ya. Di sini itu mulai dari kecamatan di sana itu pindah ke sini. Saya sudah menempati di sini. Pindahan dari pasar sana, lalu kan diambilkan dari pihak itu angkatan darat itu, tentara itu suruh menempati sini. Akhirnya saya dari sana pindah ke sini. Tapi saya masih sekolah di sana. Ya. Sampai lulus di sana, sampai saya di SMP aja ngelanjut dari sini. Kalau di sini ini ya juga masihan Mbak, masih mistis ya. Masih mistis. Saya di sini mulai masih sekolah ya, masih sekolah SD itu saya sudah ngelanjut dari sini, itu banyak mistis-mistisnya. Ya masih banyak ya anak kecil-kecil. Ya mungkin dulu itu ya mungkin zaman Belanda yang masih kecil-kecil itu. Itu kan istilahnya sering ganggu itu kan, seperti itu. Tapi kalau dia itu nggak ganggu, ya juga nggak mau ganggu gitu loh. Ya kalau saya pernah sering ya Mbak ya, saya itu sering sekali untuk ganggu masalah itu mistis itu, saya sering sekali ya di sini itu. Saya itu sampai itu ya nggak bisa, istilahnya nggak bisa tidur ya, cuma ya di sini. Dulu itu adik saya sudah pernah hilang Mbak di sini. Adik saya itu hilang. Nah, lucu toh, aneh itu.
Hilang itu maksudnya itu hilang itu enggak hilang istilahnya hilang pergi ke sana enggak. Ya juga di sini hilang tapi mungkin disembunyiin bagaimana sampai 2 hari apa 3 hari gitu. Ya iya diajak bermain. Itu aja saya sampai bingung, saya enggak pernah tidur di sini untuk memikirkan adik saya itu. Itu aja, itu masih kecil, umur ya yang masih kecil, masih dolan, itu masih dolannya itu aja masih tapi saya dulu itu ya karo wong tua piye carane iso ndang bali bocah kuwi, sampai saya itu bawa tampah sama tontor sentir itu sama pacul guwang saya bawa ke bawah pohon itu, belum pulang. Saya kon nunggoni di situ, saya ndak ya berani tapi nggak kuat, mungkin nggak kuat ini untuk mata ini sudah mau tidur saja. Tapi saya biarkan di situ. Tapi ya untuk tontor itu sama pacul itu ya juga di situ ada. Tahu-tahu udah pulang di rumah saya. Seperti itu ndak nangis, Mbak. Ndak nangis. Ya cuma biasa tapi seperti orang bingung itu. Seperti orang bingung, linglung ya. Kayak wong bingung kae kon lagi diombeni wedang putih mungkin ya pun pikirannya pun normal. Nggih, nonton iku. Juga ada ya seperti itu, misalnya dari warga sana tapi bukan lingkungan loh, orang lain tuh juga ada ya, tapi ya istilahnya harus manut aturan di sini, istilahnya manut aturan di sini itu ya enggak boleh seperti ini, misalnya ganggu itu enggak boleh. Ya mungkin kalau orang di luar sana, di luar lingkungan sini, ada yang sini mau misalnya ya tidak mau itu bicara atau dengan di sini, warga di sini yang menempati di sini, itu ya kemungkinan itu tidak awet itu ya juga ada. Yang sering diganggu itu juga ada. Yang dulu, yang terakhir ini ya Mbak ya. Yang terakhir saya sebelum pensiun di sini, ya mau pensiun tuh, mau ya masih ada 1 tahunan ya. Itu loh asem itu kan ada pohon asem itu. Nah, itu dari Jawa Timur sana Mbak. Dari Ngawi apa dari mana itu? Nah, saya tanya, Pak, lan jenengan ajeng napa? Ajeng ngemeki asem, Pak. Lan jenengan ngemeki asem niki napa ampun ngomong karo sing duwe? Lah sing duwe sinten? Lah sing duwe aku, Pak. Aku nang kene awit jaman dhisik. Lah niki pun niki pun kula tebas niki pun kula bayar tenggene tiyang mriku. Jenengan ampun mriku. Wong mriku niku cara-carane niku sing ngendakne niku kula. Yang punya kuasa itu di sini saya, karena yang menempati saya. Itu. Ya akhirnya kalau kamu nggak mau turun, ya silakan, ada resikonya tanggung sendiri. Itu cuma mendapat baru 3 kresek itu. Kresek besar-besar itu bawa pulang sana ke Jawa Timur,
Akhirnya kecelakaan, Mbak. Meninggal. Tuh. Jadi yang di sini itu untuk nebas asem itu sudah dikasih uang. Tapi yang dikasih uang itu tidak bicara sama saya. Gitu. Akhirnya ya menurut aturan sendiri kan akhirnya seperti itu. Enggak, mereka yang sering itu kalau siang itu enggak. Ya, malam, Mbak. Tapi itu yang di sini itu yang agak sulit, ada rekoso itu yang piket malahan. Itu. Yang piket kan cuma 2 orang, 1 orang itu aja. Tapi yang mistisnya banyak gitu loh. Kalau siang ini kan banyak, temennya kan banyak, sana kemari itu kan banyak. Tapi kalau malam itu kan cuma piket itu 2 orang, ya, mungkin ya 1 orang, itu banyak gangguannya gitu. Itu untuk gangguan seperti itu mistis, seperti orang tua, seperti anak kecil-kecil itu sering ganggu, seperti noni Belanda itu ada, Mbak, ini di depan di sini ada. Ya mungkin kalau saya mungkin saya kalau sudah belum pensiun mungkin ya senang malahan sini. Sering diganggu sama noni Belanda yang cantik-cantik itu malah di sini. Sering mati itu kan kalau mungkin tidak mau dipasangi lampu yang belakang itu. Jadi Ada. Itu malah orang tua yang sana. Belakang yang tadi yang saya ceritakan ini rumah saya. Yang sini ini ada. Yang di kamar saya itu, yang rumah itu ya, yang menempati saya itu di kamar saya itu. Tapi saya enggak di kamar, tapi ibu saya dulu di kamar situ. Itu saja cuma segini, Mbak, sampai paha ini. Nah, yang kelihatan itu paha ini saja. Paha ini ke bawah, yang sini kan enggak ada. Yang atas enggak ada, Mbak. Itu kan ceritanya orang tua-tua dulu. Itu saya ya juga enggak tahu ya. Itu ceritanya orang tua itu dulu itu kan ruangan kecil itu, apa mungkin itu ada yang balelo, ada yang misalnya disuruh ke sana kemari enggak mau, akhirnya dimasukkan situ untuk untuk istilahnya supaya jerah, nggak tahu gimana itu. Kalau zaman dulu tuh nggak mungkin jerah loh, Mbak. Ya cuma ya mungkin ya alas dah meninggal biarkan saja. Mungkin zaman Belanda seperti itu. Nggak mungkin di mesake. Iya, di mesake kon mule kon ya. Nggak mungkin zaman Belanda itu nggak mungkin ada supaya jerah ya biar meninggal di situ. Kemungkinan seperti itu ya, gitu kan seringkali kan ada yang mistis-mistis seperti itu. Diketahui, kantor tersebut juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Sragen. Karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka kantor tersebut kini sudah tidak dapat diubah lagi wujudnya. Oke, kalau di perumahan Sinder Gondang itu secara arsitektural berdasarkan kajian dari tim ahli cagar budaya kemarin itu adalah murni kolonial. Jadi agak berbeda dengan kompleks perumahan Sinder yang ada di PG Mojo. Jadi kita melihat secara arsitekturnya, secara detailnya bangunan tersebut itu adalah murni kolonial, dan era gaya dari bangunan tersebut itu biasanya lebih baru dibandingkan dengan bangunan yang berkolaborasi antara Jawa dan kolonial.
pada masa itu adalah bangunan modern, karena kebetulan untuk di arsitektur sendiri itu gaya-gaya itu menyesuaikan dengan masanya. Jadi ada beberapa gaya jengki itu antara perpaduan antara Jawa dan kolonial itu berpadu di dalam satu bangunan. Kemudian faset-fasetnya itu ada mengandung unsur Jawa, ada mengandung unsur kolonial. Tetapi untuk masa-masa era kemudian yang lebih sekitar 1920-an itu muncul gaya arsitektur yang murni kolonial. Jadi kita bisa memperkirakan pembangunan dari bangunan kelompok Sinder yang ada di Gondang itu adalah era-era antara 1920 sampai 1925 itu secara arsitekturalnya. Dari fasadnya, fasad-fasad yang ada di depan, pembagian ruangnya, kemudian plafon yang tinggi, gaya pintu, jendela, itu fasad-fasad ya. Nah itu yang menjadi ciri khasnya. Kemudian atapnya pelana. Kemudian ada beberapa ornamen yang itu ciri khas dari masa-masa rentang 1920 sampai 1925 gitu. Kalau rumah Sinder sendiri itu sebenarnya dipergunakan ataupun dibangun, disediakan untuk para pekerja waktu itu yang mereka dianggap bertugas selaku Sinder tebu. Jadi di beberapa tempat di wilayah yang perkebunan tebu itu dibagi per wilayah beberapa Sinder begitu. Kemudian di antara rumah-rumah Sinder itu pasti ada beberapa yang dipergunakan selaku gudang, ada satu bangunan besar yang dipakai untuk selaku rumah ataupun kantor dari administraturnya gitu. Kalau yang rumah utama itu yang saat ini menjadi kantor Kecamatan Gondang, itu waktu itu dipakai selaku kantor administratur dari pabrik Sidowurung ya, pabrik gula Gondang yang waktu itu sempat beroperasi hanya beberapa tahun, yang kemudian mengalami kegagalan produksi akibat akibat panenannya yang tidak berhasil, kemudian mengalami kebangkrutan pada saat produksi itu. Kita di sini untuk tahapan penetapan cagar budaya itu ada dua tim yang bekerja. Satu adalah tim pendaftar cagar budaya, itu yang bertugas untuk menginventarisasi data cagar budaya yang setiap tahun mereka akan keliling melakukan survei, melakukan pendataan di setiap kecamatan, potensi-potensi objek yang diduga cagar budaya. Mereka melakukan inventarisasi, kemudian dibuat di dalam sebuah database. Nah nantinya, kemudian nanti akan dilanjutkan kepada data-data yang sudah didapat, itu akan dilanjutkan kepada tim kedua. Tim kedua itu adalah tim ahli cagar budaya yang mereka dipilih ataupun ditunjuk untuk menjadi tim ahli cagar budaya melalui asesmen dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita 5 orang, kebetulan kita punya 5 orang, itu satu dari akademisi, kemudian yang kedua itu adalah dari arsitek, yang ketiga adalah dari pakar hukum, kemudian yang keempat itu adalah budayawan, yang kelima adalah arkeolog. Nah, kita berlima itu harus melewati asesmen atau ujian yang dilakukan oleh BNSP ya. Nah, sebelum kita memiliki lisensi bahwa kita mendapatkan asesmen untuk melakukan ataupun dipercaya ditunjuk selaku tim ahli cagar budaya, kita tidak bisa melakukan kajian. Jadi kita ada sertifikat yang dikeluarkan dari BNSP bahwa kita layak untuk menjadi tim ahli cagar budaya. Nah, setelah data itu masuk ke tim ahli cagar budaya, nanti data itu akan kita olah, kita akan melakukan pengkajian sekaligus kunjungan verifikasi dan validasi data ke lapangan. Baru setelah itu kita akan menyusun kajian yang akan menjadi dasar penetapan dari sebuah cagar budaya. Yang menetapkan cagar budaya adalah bupati wilayah kabupaten setempat. Kalau misalnya
objek yang kita ajukan dari tim pendaftar cagar budaya itu ada di sebuah kabupaten. Tapi kalau objek itu terletak di antara dua kabupaten, yang menetapkan itu adalah gubernur. Seperti contohnya adalah Sangiran. Sangiran itu bukan bupati yang menetapkan sebagai cagar budaya, tetapi adalah gubernur. Kemudian Sangiran itu menjadi situs cagar budaya internasional yang World Heritage-nya, itu berarti yang harus menetapkan adalah menteri. Begitu. Jadi tingkatannya ada beberapa tingkatan, ada pemeringkatan istilahnya. Cagar budaya itu ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Begitu Mbak prosesnya. Kita prosesnya di Gondang itu dari 2018 ya. Kita mencoba pendataan itu tahun sebelumnya dari 2017, malah justru dari 2015 kita melakukan pendataannya. 2015 kita lakukan pendataan, kemudian 2016 kita mencoba untuk mencari referensi dan sebagainya. 2017 kita belum punya tim ahli cagar budaya waktu itu, baru kita ada pertama kali tim ahli cagar budaya kita di asesmen kementerian itu baru 2018. Nah, 2018 itu semua data yang masuk kita serahkan kepada tim ahli cagar budaya untuk dilakukan pengkajian, dan akhirnya disusunlah 2018 itu adalah kajian tim ahli cagar budaya. Kemudian kita sampaikan kepada bupati kajian tersebut sebagai bahan dasar untuk melakukan penetapan cagar budaya. Begitu prosesnya. Ya, pertama kali kita melakukan penetapan dan kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya, begitu. Karena Sragen memiliki potensi besar untuk cagar budayanya, begitu.